Tahukah Ibu dan Bapak bagaimana cara menerapkan coaching di satuan pendidikan? Coaching dapat diberikan dalam bentuk sesi khusus ataupun dalam bentuk percakapan. Sesi khusus coaching biasanya dilakukan dalam bentuk serangkaian lebih dari 1 kali sesi, terjadwal dan dengan durasi 30-90 menit. Sedangkan percakapan coaching dapat dilakukan setiap saat pada saat dibutuhkan. Percakapan coaching yang biasa terjadi di satuan pendidikan adalah untuk membahas perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi. Kepala satuan pendidikan dapat berperan sebagai seorang coach bagi rekan pendidik dalam merencanakan pengembangan kompetensi mereka, di mana posisi kepala satuan pendidikan terhadap rekan pendidik adalah mitra, yang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan untuk memicu pemikiran, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional rekan pendidik. Di video ini, kita akan belajar tentang percakapan coaching untuk perencanaan. Kapan saja Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan percakapan coaching untuk perencanaan kepada rekan pendidik? Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan percakapan coaching untuk perencanaan kepada rekan pendidik pada saat awal tahun pelajaran atau semester untuk membicarakan rencana pengembangan kompetensi rekan pendidik selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Dan saat rekan pendidik akan terlibat dalam suatu kegiatan, sebagai contoh, kegiatan perayaan kemerdekaan atau melakukan suatu tugas baru. Sebagai contoh, menjadi koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Dalam melakukan percakapan coaching, ada alur yang perlu diikuti. Salah satunya adalah alur TIRTA. TIRTA merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alur TIRTA dalam percakapan coaching untuk perencanaan adalah sebagai berikut. Pada tahap tujuan, tanyakan tujuan perencanaan guru. Apa yang ingin dicapai dari kegiatan atau pengembangan ini? Tahap berikutnya adalah identifikasi dan rencana aksi. Pada tahap ini, tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan pendidik. Tanyakan, apa ukurannya bahwa ini berhasil? Pastikan ukuran terukur. Kemudian, identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan oleh rekan pendidik. Tanyakan, apa saja yang harus disiapkan? Apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan? Lalu, identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan. Terakhir, identifikasi dukungan yang diperlukan oleh rekan pendidik, serta siapa yang bisa memberikan dukungan tersebut. Tahap terakhir adalah tanggung jawab. Sepakati kapan rekan pendidik akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Nah, sekarang kita saksikan yuk praktik percakapan coaching untuk perencanaan. Silakan masuk. Sore Bu, boleh saya berbicara dengan Ibu? Oh, boleh Bu Anis. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, tahun ajaran depan itu saya kan ditugaskan untuk mengajar kelas 6. Padahal selama ini saya mengajarnya kalau tidak di kelas 3, ya di kelas 4. Oh, begitu ya. Saya tangkap dari nada bicara dan raut wajah Ibu, sepertinya Ibu khawatir ya. Apa betul seperti itu? Iya Bu, makanya saya mau berbicara dengan Ibu supaya saya bisa menyiapkan diri. Oh, mau menyiapkan diri ya? Menyiapkan diri seperti apa yang dimaksud? Iya, selama ini saya kan mengajar di kelas 3 atau 4 Bu. Saya tidak yakin apakah saya menguasai konsep materi kelas 6 atau tidak. Jadi saya merasa perlu belajar lagi konsep materi di kelas 6. Oh, jadi Ibu merasa tidak yakin menguasai konsep materi kelas 6 dan merasa perlu belajar lagi ya? Apa yang menurut Ibu perlu dipelajari? Kalau menurut saya masih perlu belajar lagi konsep matematika Bu. Konsep matematika ya?
Apa ukurannya kalau ibu sudah menguasai konsep matematika? Apa ya? Ukurannya, saya paham semua konsep materi matematika yang diajarkan di kelas 6. Dan saya bisa mengajarkan dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik, Bu. Paham konsep dan bisa mengajarkannya dengan cara yang mudah dipahami ya. Supaya bisa seperti itu, apa yang perlu dikembangkan dari diri ibu? Sebetulnya seluruh konsep saya sudah paham, Bu. Yang saya masih bingung itu bagaimana mengajarkan operasi hitung bilangan bulat negatif dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, jadi itu yang masih bingung. Supaya bisa mengajarkannya dengan cara yang mudah dipahami peserta didik, apa yang perlu ibu lakukan? Apa ya? Oh iya, saya dapat ide, Bu. Sepertinya saya perlu tanya dulu ke Pak Asep, guru kelas 6 paralel saya nanti. Saya juga akan cari ide dari buku dan internet. Saya juga akan coba tanya ke teman saya yang mengajar di kelas 6 sekolah lain. Wah, sudah ada beberapa alternatif untuk dilakukan ya. Apa nih hal-hal yang sudah ibu miliki yang bisa mendukung ibu untuk mencapai tujuan itu? Apa ya? Tadi saya sudah punya teman untuk saya tanyai. Kemudian kata teman-teman saya itu orangnya kalau sudah punya tujuan akan terus berusaha sampai tujuan itu tercapai. Ya. Lantas dukungan apa dan dari siapa saja yang ibu butuhkan? Saya perlu dukungan Pak Asep dan teman-teman saya tadi untuk bertukar pikiran. Sepertinya saya juga perlu dukungan dari ibu. Kalau saya bingung lagi, boleh ya saya ngobrol dengan ibu? Siap, kapan saja ibu perlu saya akan siap. Nanti kita bisa atur jadwal kalau seandainya saya sedang sibuk. Baik, tadi saya sudah mendengarkan ada beberapa rencana yang akan ibu lakukan agar ibu bisa mengajarkan operasi hitung bilangan bulat negatif dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kapan kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hasil dari rencana itu? 2 minggu lagi deh, Bu. Nanti saya kabari ibu lagi ya pada saat saya sudah siap. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah bersedia menjadi teman berpikir saya. Saya izin pulang dulu ya, Bu. Oke, Bu Anis, hati-hati di jalan. Mari, Bu. Salam untuk di rumah ya. Demikianlah contoh percakapan coaching untuk perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada rekan pendidik. Semoga dapat membantu ibu dan bapak. Peran ibu dan bapak sangat penting untuk menjadi teman berpikir bagi rekan pendidik agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ia miliki dalam perencanaannya. Selamat mempraktikkan!